Saya Ica Ananda berperan sebagai psikolog yaitu Bu Retno. Saya juga bisa berperan sebagai pengidap skizofrenia paranoid yaitu Vira. Saya Musnul Indonesia yang berperan sebagai Dinda yaitu temannya Vira. Selamat menyaksikan. Maaf, aku nggak dengar tadi kamu telepon. Kamu belum nggak sehat ya? Dari kemarin kok kayaknya kamu ada apa-apa ya? Oh iya, kenapa kelas bapak kemarin nggak datang? Kamu tahu nggak kalau ada yang sama kita lewat kamera di gedung ini? Kamera CCTV? Ya ada sih setiap gedungnya. Bukan, kamu itu maksud aku. Aku tuh ngerasa ada yang ngikutin aku. Aku tuh ngerasa ada yang ngawasin aku. Aku tuh ngerasa ada yang tahu jadwalku. Jadi aku ngerasa ada yang ngikutin aku dari kos sampai kampus. Nah, siapa mereka yang kamu maksud itu? Aku nggak tahu pasti, tapi karena aku mendengar mereka ngomongin aku pelan dari balik ini. Nah, itu pasti sangat nyata bagi kamu. Aku cuma pengen tahu penyebab apa sih yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kalau kita ke psikolog kampus? Ini bukan apa-apa ya, bukan berarti kamu gila. Aku cuma pengen kamu itu nggak mendem apa-apa sendirian. Boleh, tapi jangan apa-apa ya. Janji ya. Orang yang tadi di dekat tangga, dia ngeliatin aku terus. Orang yang tadi itu dia cuma nunggu temannya kok, nggak kayak kita sama Bu Retno. Maaf ya, aku bisa bedain mana yang beneran dan mana yang cuma pikiran aku. Nggak apa-apa Din, makanya itu kita harus ketemu Bu Retno buat mastiin kalau bukan kamu yang salah, cuman supaya apa sih yang bikin kamu tenang? Waalaikumsalam, silakan masuk. Saya di sini cuma minta izin Bu, saya jadi bersama dia dan berani. Terima kasih Vira sudah mau datang ke sini. Dinda udah ada cerita sedikit tentang kamu. Akhir-akhir ini kamu ngerasa ada yang ngawasi ya? Terus kamu juga sering dengar suara. Boleh Ibu dengar cerita lebih lanjut? Udah dari 2 bulan yang lalu sih kayaknya Bu. Saya awal-awalnya saya ngerasa nggak nyaman kalau di keramaian. Terus akhir-akhir ini saya merasa ada yang merhatiin saya. Jadi sehingga buat saya itu jalan ke kelas harus muter, bukan jalan kayak biasa. Itu pasti melelahkan sekali. Kamu merasa diwaspadai terus. Saya tuh takut kalau saya cerita. Saya takut orang bakal nilai saya itu aneh, atau mungkin saya beneran diikat sama orang. Itu membuat saya jadi takut soal itu. Yang kamu alami itu gak aneh kok Vira. Bisa jadi gejala yang kamu alami itu kejadian medis. Yang penting itu bisa ditangani dan kamu juga menghadapinya gak aneh sendiri. Jadi saya harus gimana sekarang? Kalau langkah pertama dari saya ingin merujuk kamu ke
psikiater di rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, supaya kita tahu persis apa yang terjadi dan apa yang bisa membantu, seperti terapi atau pengobatan. Kamu juga nggak harus memutuskannya hari ini. Kita jalani aja selangkah demi selangkah untuk kebaikan kamu. Berarti saya coba dulu. Gimana rasanya setelah ketemu dokter kemarin? Kemarin sih pas ketemu psikolog itu menyarankan aku buat ketemu psikiater di rumah sakit terdekat, dan kata psikiater itu aku ada gejala skizofrenia paranoid, tapi untungnya kalau aku rutin minum obat dan terapi itu bisa sedikit menghilangkan rasa was-was. Aku bangga sama Umrah sudah berani cerita. Aku masih merasa was-was ini, tapi setelah kemarin ke psikiater, aku jadi merasa kalau yang aku rasain kemarin itu bukan kesehatan. Dan tenang Ra, setelahnya kamu gak akan merasa sendirian. Ada aku kok. Apa yang dirasakan penderita skizofrenia? Setiap harinya mereka mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya. Suara ini bisa berbisik, berteriak, memberi perintah, atau mengomentari setiap tindakan mereka. Bagi penderita, suara ini terdengar senyata suara asli. Selain itu, mereka juga melihat sosok yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini bukan indera keenam atau hantu. Namun, ini adalah halusinasi visual yang amat kuat akibat gangguan pada otak si penderita. Penderita skizofrenia juga mengalami delusi, yaitu keyakinan yang amat kuat namun tidak berdasarkan realita. Jelas, semua itu tidak masuk akal bagi kita. Namun inilah yang dirasakan sekitar 450.000 orang di Indonesia. Mereka bukan gila, mereka semua bisa sembuh, dan merupakan tanggung jawab kita untuk membantu mereka sembuh. Jika ada orang di sekitar kamu yang menderita skizofrenia, segera bawa ke rumah sakit jiwa terdekat, atau hubungi layanan kesehatan mental